Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari sebagian pertanyaan yang masuk kepada kita terkait dengan status hukum orang yang meminta bantuan kepada bangsa jin, baik dalam perkara mubah ataupun perkara yang lainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang ya berada di Candi Tegowangi dan sebagian reliefnya ya telah kita singgung ya pada episode ruwatan, tradisi ruwatan dalam perspektif Islam. Di dalam relief tersebut di antaranya disebutkan atau dikisahkan bahasanya Dewi Kunti, ibu dari Pandawa itu meminta bantuan kepada Durgaranini, di mana Durgaranini merupakan sosok raksasa wanita bangsa jin yang menguasai para jin-jin pada masa itu. Nah, dari sini ya kita bisa mengetahui bahwasanya meminta bantuan kepada bangsa jin ini sebenarnya merupakan perbuatan atau tradisi orang-orang di luar Islam. Nah, oleh karena itu kita selaku orang Islam ya tidak boleh menggunakan jasa-jasa mereka baik dalam perkara yang mubah ataupun perkara yang lainnya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahasanya ada sebagian laki-laki dari manusia yang meminta pertolongan dari laki-laki bangsa jin, maka jin itu tidak ada lain melainkan menambah dosa baginya. Oleh karena itu kita selaku umat muslim tidak boleh meminta bantuan kepada bangsa jin tersebut, karena hal itu bisa mengarahkan kepada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan jin tersebut. Apalagi ditambah dengan melakukan ritual-ritual tertentu sehingga mengundang jin tersebut agar datang kemudian menjadi khodamnya, ini tidak diperbolehkan. Namun ada sebagian orang ya yang menganggap bahwasanya isti'anah, meminta pertolongan kepada bangsa jin itu diperbolehkan dengan alasan yang pertama, Ibnu Taimiyah membolehkan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullahu taala membolehkan. Bagaimana menjawab hal ini? Jawabannya ya dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya perlu diketahui bahwasanya kita hargai beliau berdua, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya mereka merupakan ulama di antara ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang kita harus husnudzon kepada beliau berdua. Seandainya beliau salah dalam berijtihad, insya Allah beliau masih dipahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan apa yang ditanyakan tadi, bahkan sebagian orang juga ada yang menganggap bahasanya innamal mu'minuna ikhwatun, bangsa jin juga muslim, kita juga muslim, kita bersaudara, maka kita boleh meminta bantuan kepada mereka. Sahabat Al-Qalam rahimani wa rahimakumullah, ya. Terkait dengan hal ini ya perlu diketahui bahasanya Ibnu Taimiyah rahimallahu taala sendiri memberikan penjelasan bahwasanya dalam kitab Nubuwat beliau menjelaskan anna auliya Allahi la yastakhdimuna al-jinna illa bima fa'alahu ma'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi an amarahum wa nahahum ay bil awamir wa nawahi asy-syari'ah amma talabu khidmatihim wa talabu i'anatihim fa innahu laisa min sijaya auliya illahi ta'ala wala min af'alihim. Jadi dalam kitab An-Nubuwat beliau menjelaskan bahwasanya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali tidak pernah menggunakan jasa jin, kecuali mereka memerintahkan perkara yang ma'ruf seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mengajarkan tentang perkara yang baik, menyuruh mereka untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang mereka dari berbuat kemaksiatan. Ini yang dilakukan oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Lantas beliau menyebutkan tadi amma talabu khidmatihim wa talabu i'anatihim fa innahu laisa min sijaya auliya illahi ta'ala wala min af'alihim. Kata beliau, adapun meminta menjadikan mereka sebagai khodam dan ya meminta bantuan kepada mereka, maka kata Ibnu Taimiyah ini bukan merupakan tradisi atau perbuatan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta bantuan kepada bangsa jin dan tidak pula ya menjadikan mereka sebagai khodam atau pelayan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lantas bagaimana kalau ada bangsa jin itu yang tiba-tiba menawarkan ya bantuannya kepada kita, atau tiba-tiba bangsa jin itu
ya datang kepada kita menawarkan diri menjadi khodam kita, maka saran kami ya hendaknya kita menjauhi perbuatan tersebut ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya setan itu ya satu kebenaran dicampur dengan 100 kedustaan. Ya, kita harus waspada, kita harus hati-hati ya, jangan sampai ada jin yang tiba-tiba ya dengan keinginannya menghibahkan dirinya untuk menjadi pelayan kita, maka kita harus hati-hati ya. Jangan sampai percaya dengan mereka begitu saja. Wallahu taala alam bisawab, wal ilmu indallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.